Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sahabat muslim semua. Semoga dalam pertemuan kali ini Anda semua tetap berada dalam ketaatan, diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang 6 keutamaan hebat sedekah subuh saat Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan sendiri. Allah membuka pintu maaf dan ladang pahala lebar-lebar, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan di bulan ini. Salah satunya mengupayakan untuk meraih keutamaan sedekah subuh. Subuh merupakan waktu istimewa untuk melakukan amalan seperti sedekah subuh. Almarhum Syekh Ali Jaber menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah subuh memiliki keutamaan sangat besar untuk hidup yang makmur sebagai insan Allah. Mau tahu apa saja keistimewaannya? Dirangkum dari beberapa sumber, inilah manfaat sedekah subuh yang sayang untuk dilewatkan. Untuk yang pertama, 2 malaikat datang mendoakan. Mau kemanapun mencari keistimewaan tentang sedekah subuh, mendapatkan doa dari malaikat sudah pasti keutamaan yang paling mulia. Doa malaikat adalah doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, berdoa di waktu sahur adalah salah satu waktu yang mustajab. Siapa yang bersedekah dan membantu keluarga terdekat, maka Allah akan melapangkan rezeki. Hal ini tertera dalam surat Saba ayat 39, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Al-Quran ayat 39 surat Saba. Melansir dari Rumaiso, malaikat akan berdoa yang baik-baik kepada hamba Allah yang rajin bersedekah. Bersedekahlah dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menggantikan rezekimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, dikabulkan permintaan. Siapa yang tidak ingin permintaannya dikabulkan Allah? Semua umat Islam pasti mau. Lantas, bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu menyegerakan sedekah. Saat subuh, malaikat turun di pagi hari untuk mengabulkan permintaan para hamba Allah. Maka dari itu maksimalkanlah waktu subuh dengan amalan baik seperti sedekah subuh. Sholat subuh pun jangan sampai terlambat ya. Pada sebuah Syekh Ali Jaber mengungkapkan, sedekah subuh yang diiringi doa dapat membantu terkabulnya permintaan kita. Setiap waktu subuh, Allah turunkan malaikat yang mendoakan orang-orang yang berinfak di subuh hari. Bersedekah subuh yang diiringi doa juga dapat membantu terkabulnya permintaan, memperlancar rezeki, mengangkat penyakit, hingga memudahkan segala urusan, ujarnya. Yang ketiga, didekatkan pada pintu surga. Sesungguhnya dunia dan akhirat saling berhubungan. Bak menaiki anak tangga, sedekah dapat mendekatkan diri kita kepada surga.
Ramadan adalah kesempatan untuk mengumpulkan pahala dan menebar manfaat seluas-luasnya dengan sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman bahwa Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang rajin bersedekah. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. 4. Harta menjadi berkah. Selalu ingat bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Keutamaan sedekah subuh membuat harta menjadi berkah. Harta yang Anda miliki sebagian adalah milik saudaramu yang membutuhkan. Sedekah dapat memudahkan hidup saudara yang kesulitan. Lakukan dengan ikhlas dan tulus agar amalan diterima di sisi Allah dengan baik. Awali hari dengan kebaikan kepada orang lain supaya hatimu senang. Selain itu, keberkahan harta menjadi pembuka untuk rezeki baik yang lainnya. 5. Didoakan oleh orang-orang sekitar. Salah satu bentuk karunia dari Allah SWT adalah dikelilingi orang-orang baik yang mendoakan kita. Ingatlah, kebaikan yang dilakukan secara tulus akan menyentuh hati penerimanya hingga ia berdoa supaya kita sehat, bahagia, dan terhindar dari kesulitan hidup. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Berbuat baik secara ikhlas dapat dilakukan melalui sedekah subuh. Maka dari itu, sesudah sahur dan sholat, usahakan untuk tidak langsung tidur ya. Coba jemput keutamaan Ramadan dengan melakukan sedekah subuh. 5. Didoakan oleh orang-orang sekitar. Salah satu bentuk karunia dari Allah SWT adalah dikelilingi orang-orang baik yang mendoakan kita. Ingatlah, kebaikan yang dilakukan secara tulus akan menyentuh hati penerimanya hingga ia berdoa supaya kita sehat, bahagia, dan terhindar dari kesulitan hidup. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Berbuat baik secara ikhlas dapat dilakukan melalui sedekah subuh. Maka dari itu, sesudah sahur dan sholat, usahakan untuk tidak langsung tidur ya. Coba jemput keutamaan Ramadan dengan melakukan sedekah subuh. Dan untuk yang keenam, sedekah dapat menolak bala. Sedekah adalah amalan untuk mengantarkan kita ke akhirat yang baik atau husnul khotimah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39. Artinya, apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jika kita suka memberi, maka kita akan sering menerima. Begitu kira-kira gambaran yang terkandung dalam konsep sedekah dalam Islam. Sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta, berapapun jumlahnya, untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, mendanai kegiatan sosial dan dakwah, serta perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga bisa dalam bentuk imateri seperti senyum, ilmu, dan juga tenaga. Menyadur dari Dewan Syariah Dompet Duafa Ustadz Haji Ahmad Fauzi Qasim, salah satu pahala sedekah adalah menghindarkan diri kita dari bencana musibah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah.
Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Sedekah juga menolak bencana di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bentengilah diri kalian dari siksa api neraka, meskipun dengan separuh buah kurma. Naungan bagi orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.